Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan saat ini kita boleh kembali diperjumpakan, dipersekutukan di dalam syafaat malam. Never give up. Jangan pernah menyerah. Begitu cerita singkat yang menjadi awal refleksi kita dalam kesempatan ini. Rocket Chemical Company adalah sebuah perusahaan kecil di San Diego, California. Didirikan pada tahun 1953, persisnya tanggal 23 September 1953 oleh Norman B. Larsen. Perusahaan ini pada awalnya hanya mampu mempekerjakan 3 orang staf. Norman, yang adalah seorang ahli kimia, bersama dengan stafnya mencoba untuk menciptakan suatu produk pelarut dan minyak pelumas pencegah karat yang bisa digunakan dan sangat diperlukan dalam industri penerbangan. Dengan keterbatasan yang ada, mereka melakukan percobaan demi percobaan untuk menemukan formula yang tepat. Setelah sekian percobaan mereka lakukan, ternyata selalu berakhir dengan kegagalan. Namun mereka tidak berhenti. Mereka tidak menyerah. Setelah mengalami kegagalan berulang kali, mereka terus melakukan eksperimen-eksperimen. Dan akhirnya, setelah kegagalan demi kegagalan terjadi, pada percobaan yang ke-40, mereka berhasil menemukan formula yang tepat, formula yang mereka impi-impikan itu. Produk yang mereka hasilkan itu diberi nama WD-40, WD-40. WD adalah akronim dari Water Displacement, yang secara harfiah berarti pemisah air. Sementara angka 40 menunjuk pada percobaan atau eksperimen ke-40 yang berhasil membuahkan formula yang mereka inginkan itu. WD-40, WD-40, fungsi utamanya adalah melapisi permukaan logam, mencegah karat dengan cara memaksa air keluar dari pori-pori, dari sela-sela mesin atau komponen listrik dan melumasinya. Perusahaan pertama yang menggunakan produk WD-40 secara komersial adalah Convair, perusahaan kontraktor luar angkasa, dan WD-40 digunakan untuk melindungi kulit luar rudal atlas dari karat dan korosi. Produk ini bekerja dengan sangat baik, sehingga ada kemudian karyawan yang menyelundupkan kaleng WD-40 dari pabrik ke dalam kotak makan siang mereka untuk digunakan di rumah. Beberapa tahun kemudian, pendiri dan presiden Rocket Chemical Company, Norman Larsen, bereksperimen dengan memasukkan WD-40 ke dalam kaleng aerosol. Alasan Norman bahwa pemanfaat produk itu bisa diperluas. Produk itu bisa dimanfaatkan di garasi rumah-rumah konsumen, di bengkel-bengkel. Tahun 1958, WD-40 Multi-Use
produk mulai dijual di toko-toko di kota San Diego, California. Sejak itu perkembangan WD-40 dengan berbagai variannya tidak tertahankan lagi. Produk ini sekarang bisa didapatkan di mancanegara, termasuk di Indonesia, dan digunakan untuk berbagai keperluan, meminyaki rantai sepeda, engsel pintu rumah, atau pintu pagar yang sudah mulai berbunyi kret-kret kalau dibuka, memudahkan membuka baut, dan yang sebagainya. Kisah nyata yang baru kita dengar merupakan contoh kegigihan yang mengagumkan, yang akhirnya menghasilkan buah. Ketika orang tidak tenggelam, tidak terbenam di dalam kegagalan-kegagalan yang dihadapinya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah demikian juga mestinya kehidupan kita? Terlebih kita selaku anak-anak Tuhan. Kegagalan tidak boleh membuat kita berhenti melakukan apa yang kita yakini sebagai hal benar yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kegagalan tidak boleh menghentikan langkah kita untuk maju. Bahkan ketidakberdayaan kita tidak boleh menghapus impian kita untuk maju. Di dalam Tuhan, kita dapat terus maju meraih kemenangan, keberhasilan. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat 27, dicatat kisah tentang sikap pantang menyerah dari seorang perempuan Kanaan yang anak perempuannya kerasukan setan. Kita bisa bayangkan, perempuan ini, ibu ini mungkin sudah berusaha mencari pertolongan ke sana kemari, tapi tak kunjung ada perubahan. Boleh jadi ia mulai atau bahkan sudah kehilangan harapan bagi pemulihan anaknya. Namun secercah cahaya menembus awan gelap yang menyelubungi kehidupannya. Ia mendapat kabar bahwa Yesus datang ke daerahnya. Mungkin juga ia sempat mendengar tentang karya Yesus dengan kuasanya. Nah, di tengah keputusasaannya, perempuan ini mendatangi Yesus dengan membawa masalah yang ia alami karena ia percaya bahwa Yesus dapat menolongnya. Ia berseru kepada Yesus, memohon pertolongan, walaupun harus menghadapi banyak rintangan, baik karena orang banyak yang berkerumun di sekeliling Yesus, maupun sikap murid-murid Yesus, tapi juga sepintas dari sikap Yesus sendiri yang seolah enggan untuk melakukan sesuatu bagi perempuan ini. Jangan lupa, perempuan ini adalah orang Kanaan, yang di mata orang Yahudi adalah orang kafir. Sekalipun banyak rintangan, ia tidak menyerah. Ia gigih terus maju dan tetap berharap pada Yesus. Alkitab mencatat sebagai berikut. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga
anaknya sembuh. Akibat dari sikapnya yang pantang menyerah di dalam percayanya kepada Yesus, maka Tuhan Yesus menghargai iman perempuan itu dan menyembuhkan anaknya yang kerasukan. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan semangat pantang menyerah. Apapun masalah dan kemustahilan yang kita hadapi, tetaplah percaya kepadanya. Tetaplah bersandar kepadanya. Tetaplah berharap kepadanya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami suka mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan karena itu kami gampang menyerah ketika menghadapi kegagalan-kegagalan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, kemampuan agar mau dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya dan berani mempercayakan hidup kepada Tuhan di dalam segala usaha yang kami lakukan. Tuhan, tolonglah kami. Mari dengan bersahati kita memohon campur tangan, belas kasihan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi, khususnya bagi penyelesaian secara damai konflik peperangan yang masih terjadi di Timur Tengah sampai sekarang ini. Mari kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita dengan rupa-rupa persoalan yang masih harus dihadapi dan diatasi bersama oleh bangsa yang beragam ini. Kita juga berdoa bagi gereja di dalam mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk ikut serta mengerjakan misi Allah di dunia ini. Khususnya kita berdoa bagi jemaat GKI Gading Indah di dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, kesaksiannya, agar melalui dan dalam berbagai aktivitas yang dilakukan, jemaat boleh makin terus bertumbuh di dalam spiritualitas yang semakin matang. Kita juga berdoa bagi setiap anggota simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi, kelemahan tubuh, baik karena usia yang makin bertambah ataupun sakit penyakit, masalah finansial yang mungkin sedang dihadapi, persoalan relasi antar anggota keluarga, kegalauan karena berbagai ketidakpastian di masa depan, dan sebagainya. Bapa di surga, bila tiba saatnya, sebentar nanti kami beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan baik, esok menyambut hari baru dengan sukacita, dengan penuh syukur untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.